wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Pelajaran kita hari ini adalah teks cerita fabel, khususnya ciri kebahasaan teks cerita fabel. Pertama, kata kerja, kedua, kata sandang, ketiga, kata keterangan tempat dan keterangan waktu, keempat, kata hubung lalu kemudian dan akhirnya, kelima, kalimat langsung. Nah, akan saya jelaskan lebih rinci. Pertama, kata kerja. Ada dua jenis kata kerja aktif transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya menendang, memukul. Misalnya dalam kalimat harimau memukul buaya gitu. Jadi memukul adalah kata kerja aktif transitif, buaya sebagai objeknya. Yang kedua, kata kerja aktif intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya kata diam, kerbau diam. Nah, diam adalah kata kerja aktif intransitif. Yang berikutnya, kata sandang. Kata sandang yang terdapat dalam cerita fabel yaitu si dan sang. Namun si dan sang tidak bisa bermakna sendiri. Maknanya mengikuti kata yang mengikutinya. Contohnya si kancil, sang raja hutan, begitu ya. Jadi si dan sang ini memberikan gelar pada tokoh binatang itu. Yang ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan keterangan waktu. Kata keterangan ini dalam teks cerita fabel digunakan untuk menunjukkan setting tempat dan setting waktu. Misalnya dalam teks cerita fabel berjudul Kancil dan Siput, kita bisa lihat pada bagian orientasi berikut. Di suatu hari, angin berhembus semilir-semilir membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir kantuknya, si kancil berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, si kancil berkata, "Siapa tak kenal kancil si pintar, si cerdik, dan si pemberani?" Nah, itu ada kata keterangan tempat, yaitu di hutan. Juga keterangan waktu, di suatu hari. Nah, yang keempat, kata hubung lalu kemudian dan akhirnya. Kata hubung ini bisa digunakan antar kalimat atau intra kalimat. Contohnya sebagai berikut. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu yang telah menyelamatkan nyawanya. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, itu penggunaan lalu, kemudian, dan akhirnya. Mengapa digunakan kata hubung dalam cerita fabel, dalam sebuah paragraf, atau dalam keseluruhan kalimat-kalimatnya? Nah, kata hubung itu berfungsi untuk menghubungkan makna dari kalimat satu ke makna berikutnya, supaya ada kepaduan makna dalam satu paragraf, akhirnya antara paragraf dan keseluruhan paragraf dalam cerita fabel. Yang terakhir adalah kalimat langsung. Kalimat langsung biasa digunakan dalam teks cerita fabel, yaitu tampak pada dialog atau percakapan antar tokohnya. Nah, bagaimana bisa kita tahu itu? Baiklah, kita lihat pada contoh berikut. Pada cerita fabel berjudul Kancil dan Siput, pada bagian komplikasi terdapat percakapan yang merupakan kalimat langsung, yaitu sebagai berikut. Si siput berkata, "Hei kancil, kau asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Kemudian dijawab oleh kancil, "Rupanya sudah lama kau memberi aku perhatian ya." Siput yang kecil imut-imut, bukan kamu memang kecil tapi tidak imut-imut, melainkan jelek bagikan kotoran ayam," ujar si kancil. Nah, itu dialog dalam teks cerita fabel. Nah, dialog itulah bentuk nyata kalimat langsung. Nah, anak-anak supaya lebih gamblang, lebih pandai lagi kalian dalam menelaah penggunaan bahasa teks fabel, silahkan baca teks fabel yang lain. Misalnya teks fabel berjudul Komodo yang Tahu Balas Budi. Cerita fabel ini tidak panjang, coba dicari penggunaan kata kerja, kata sandang, kata keterangan,
kemudian kata hubung dan kalimat langsung yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa kalian menemukannya? Silakan dibaca dan diskusi dengan teman-teman ya. Selamat belajar, tetap semangat dan semangat selalu. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.